Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari bencana alam tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, langsung saja kita tergabung dengan Bupati Tegal, Ishak Maulana. Selamat siang Pak Bupati, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, Bu. Baik, Pak Bupati, berdasarkan data yang kami dapatkan, ada 2.460 warga yang mengungsi dan dari hampir 700 rumah-rumah yang terdampak, ada sebanyak 413 diantaranya mengalami rusak berat. Adakah perkembangan terkini terkait dengan data-data tersebut? Halo. Baik, Pak Bupati, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari Mohon studio? maaf, sinyalnya saya lagi di jalan, sehingga sinyalnya kurang bagus besar. Baik. Ulangi pertanyaannya, Bu. Baik, Pak Bupati, berdasarkan data yang kami dapatkan, ada 2.460 warga yang mengungsi dari hampir 700 rumah-rumah yang terdampak dan sebanyak 413 diantaranya mengalami rusak berat. Adakah perkembangan terkini terkait dengan kerusakan yang saat ini terjadi? Bu, bahwa saat ini jumlah rumah yang terdampak tambah dasar hasil asesmen dari tim kami, dari BPBD, Dinas Perintah Desa juga, bahwa saat ini jumlah di mana mayoritas mengalami rusak berat. Jumlah pengungsi juga saat ini mendekati 3.000, sekitar 2.700-an. Perlu kami laporkan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Tegal sedang menunggu hasil kajian dari tim geologi SDM Provinsi Jawa Tengah. Kajiannya adalah kondisi tanah yang akan dijadikan tempat relokasi warga yang terdampak. Kami sedang menunggu dan semoga bisa cepat keluar agar Pemkab bersama kita melaksanakan pembangunan hunian sementara, karena masyarakat juga beberapa kali menanyakan ke kami, ke pemerintah kabupaten, mau sampai kapan berada di tenda pengungsian. Ini kan sudah hampir 10 hari ini, Bu. 10 hari masyarakat berada di tenda pengungsian. Baik, Pak Bupati, kami mendapatkan informasi dari Anda sekitar 3.000 warga yang harus mengungsi, dan sejauh ini warga yang mengungsi ini apakah ke depannya akan direlokasi ke daerah mana? Ya, jadi titik relokasi opsi pertama masih ikut Desa Padasari, Bu, namun di dataran rendah di samping jalan raya. Jadi berjarak kurang lebih 5 km dari berjarak kurang lebih 3 km dari titik desa yang mengalami pergeseran tanah. Ini perlu kami sampaikan juga, Bu, bahwa titik tanah relokasi yang kami tuju adalah ini tanah milik perhutani seluas 10 hektar. Nanti kami akan bersurat, kami akan pinjam izin untuk pinjam pakai sebagai hunian sementara. Mengingat bahwa kemarin saat kunjungan Bapak Gubernur dan kunjungan Bapak Wakil Presiden, bahwa mengingatkan untuk keselamatan menjadi prioritas yang paling utama. Kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat bahwa untuk sementara ini mengurangi aktivitas di dekat-dekat lokasi bencana. Apalagi bahwa tadi sudah kita lihat bersama, Bu, masyarakat di Petuguan Padareka ini yang terisolir juga kami mendapatkan bantuan dari komunitas off-road 4x4 untuk evakuasi
warga, kemarin ada yang stroke juga diangkut, terus juga barang-barangnya juga sudah sebagian dan sampai hari ini juga masih berlangsung. Baik, masih banyak warga yang terdampak ya Pak Bupati. Bagaimana kebutuhan dasar para pengungsi sejauh ini? Betul. Apa saja yang masih mendesak untuk dipenuhi? Ya, terkait dengan kebutuhan dasar, buku logistik kami alhamdulillah tercukupi. Kami mengontrol setiap hari stok beras, terus telur, mie, terus sayur-sayuran dan sebagainya. Kami juga mendapatkan dukungan, bantuan dari pemerintah provinsi, dari Kemensos, dari PBB juga dari pemerintah pusat, bahwa alhamdulillah perlu kami laporkan logistik kami pastikan aman dan masyarakat yang terdampak sebagai pengungsi juga mendapatkan pelayanan dasar, makan, terus juga kesehatan. Kami juga kesehatan 24 jam melayani apabila ada yang sakit, ada yang berobat, konsultasi juga ada tenaga kesehatan yang standby. Terus juga fasilitas pendidikan juga ada yang terdampak sehingga kemarin kami sudah menginstruksikan kepada dinas kami per hari Senin kemarin sudah dijalankan KPM di kegiatan belajar mengajar darurat di tempat tenda yang disediakan. Baik Pak Bupati, bagaimana dengan kondisi keamanan wilayah yang terdampak saat ini? Apakah masih ada potensi pergerakan tanah susulan dan juga zona yang harus benar-benar dikosongkan oleh warga? Ya, ulangi Bu, mohon maaf. Baik Pak Bupati, bagaimana dengan kondisi keamanan wilayah yang terdampak saat ini? Apakah masih ada potensi pergerakan tanah susulan dan zona yang harus benar-benar dikosongkan oleh warga? Ya, jadi kami perlu kami laporkan, Bu, saat ini ketika terjadi hujan deras dan intensitas tinggi masih ada pergeseran, Bu, dan setiap hari juga kerusakan rumahnya tambah, sehingga kami pemerintah Kabupaten Tegal bersama dibantu TNI, Polri dan juga masyarakat, Ormas, ada dari Banser, dari Pemuda Pancasila, setiap hari ada yang standby Bu di lokasi bencana untuk memastikan memantau masyarakat tidak ada kegiatan yang sekiranya berpotensi bahaya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.